네가 벗을래? 내가 벗길까? Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama lagi, episode 2, Markio, mari kita review. Hiju ketakutan, dikira aksinya akan ketahuan, jadi ia berniat kabur begitu melihat Saon di hadapannya. Tapi lah Saon malah menariknya paksa. Sambil menginterogasi Hejo bertanya tentang kecelakaan. Tangan Saon pun tak mau diam, mengamati dengan cermat tubuh Hiju yang benar memang terluka. Saon terlihat seolah khawatir, sedangkan Hiju hanya mendengus. Dan sesampainya di rumah, Hiju memeriksa rekaman percakapannya tadi. Hiju pun mengejek, karena Baek Saon bisa takut juga. Dan Saon pun mendapat laporan jika penelpon misterius itu masih sulit dilacak. Sungguh canggih, jadi mungkin ini adalah ulah suatu organisasi. Saon kini mengecek mobilnya Hiju, mencari jejak-jejak serangan di sana. Namun ternyata anehnya, memori kamera dashboardnya tak ada. Hiju yang tadinya ketakutan pun karena di rekaman itu pasti ada dirinya yang sedang mengeluarkan suara. Ia pun menjadi lega, tapi heran juga kenapa tak ada memori di situ. Lalu tiba-tiba sebuah motor mendekat. Refleks Saon pun menarik tubuhnya Hiju, dan Saon memerintahkan Hiju untuk berhenti bekerja dan akan mengganti mobil Hiju yang sudah rusak itu. Tapi Hiju memohon untuk diizinkan masih tetap bekerja. Akhirnya disepakatilah jika tak apa bekerja, asalkan memakai pengawal. Ternyata Ibu Saon bukanlah orang sembarangan pula. Beliau adalah ahli negosiasi sekaligus mantan psikolog kriminal. Beliau juga sangat tegas dan jelas sekali tak suka dengan pernikahan bisnis antara Saon dan Hiju. Karena harusnya Hong Inalah pengantin yang aslinya. Dan Saon mendapat laporan yang memperlihatkan CCTV di lokasi kejadian. Tapi meski sudah diselidiki ke sana kemari, masih saja buntu. Belum menemukan hasil yang signifikan. Hiju mengambil pekerjaan menerjemahkan di pengadilan dan tak lupa para pengawal juga ikut. Namun Hiju seolah trauma melihat bayangan seseorang di hadapannya, mengingatkannya pada kejadian penculikan tempo hari. Dia sudah ketakutan saja, tapi ternyata itu adalah bayangan pria yang dikenalnya, yang bernama Ji Sang-woo. Pria itu juga pandai berbahasa isyarat dan tampaknya mereka adalah teman baik. Sedang para pengawal tadi sempat tak fokus karena melerai pertengkaran. Mereka pun baru menyadari telah kehilangan jejak Tuan Putri mereka. Saon pun diberi kabar tentang hal itu hingga membuat konsentrasi Saon pun buyar. Padahal ia sedang rapat dengan timnya. Dan saat sudah ketemu pun tambah buyar lagi saja. Karena laporan mengatakan jika Hiju ditemukan sedang bersama dengan seorang pria. Ibu Hiju itu benar-benar. Beliau memberikan pakaian dinas untuk Hiju. Hiju pun marah, tapi saat ibu menggunakan ayah sebagai senjatanya, Hiju pun tak bisa berkutik lagi. Akhirnya Hiju pun memakai pakaian seksi itu, memotret dirinya sendiri menggunakan ponsel misterius. Dan sudah jam 10, itu tandanya si penelpon misterius menghubungi Saon. Saon pun penasaran bagaimana pria itu bisa mengetahui identitas Hiju, karena semua orang mengira jika Hong Inalah yang menjadi istrinya. Dan Saon mengatakan jika tak akan ada kompromi lagi. Hiju pun marah sekali, jadi mengirimkan foto-foto seksi tadi untuk berkompromi. Wah, Saon benar-benar marah besar. Namun begitu, ia masih tak percaya jika itu adalah foto asli. Hiju pun tambah marah. Jadi jika tak percaya, ya tinggal buktikan saja sendiri keaslian foto itu. Toh di tubuh Hiju ada tanda unik di sana. What? Hiju pun baru menyadari perkataannya barusan. Apa? Memeriksa? Wah, dia menyesali sendiri. Hiju pun akhirnya jadi cemas sendiri. Sedangkan Saon dia langsung mendapatkan info kemungkinan lokasi dari si penelpon. Dan dia pun segera bergegas pulang untuk mengecek keaslian foto Hiju tadi.